Selamat pagi rekan-rekan. Pagi ini saya ingin berbagi dengan semuanya untuk membuat ekoprint dengan sistem pounding atau dengan sistem tumbuk supaya tidak jadi hasilnya kurang memuaskan. Nah, kalau mau mencoba cara ini silakan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bukan menggurui, tapi saya ingin sharing bagaimana saya membuat ekoprint selama ini. Nah, bahan yang saya pakai adalah kain ya. Ini adalah kain yang mau saya buat taplak kecil. Kemarin saya sudah bikin satu. Nah, di sini sudah ada contoh yang sudah terprint di sini. Dia tajam, kemudian yang ini hanya tulang-tulang ya. Yang tulang-tulang ini adalah bagian sebaliknya. Jadi menggunakan dua kain, kain atas dan kain bawah. Seperti itu ya. Nah, kemudian alat yang saya pakai adalah palu karet. Dan ini sudah saya pakai berulang kali, hasilnya cukup bagus. Bahan yang paling baik untuk pemula itu adalah daun pepaya Jepang. Ya, kenapa? Karena pigmennya cukup bagus, banyak, lalu dia cukup lunak. Walaupun sudah tua, tapi lunak ya. Tapi akan lebih bagus kalau kita pakai yang agak muda. Ini tidak terlalu tua, tidak terlalu muda ya. Kalau daun yang lain itu bisa jadi dia keras sehingga pada waktu menumbuk itu agak sulit. Banyak sekali daun yang bisa dipakai dan harus dicoba, uji coba sehingga mendapatkan daun apa sajakah yang cocok untuk dipakai untuk ekoprint ini dan mudah dalam mengerjakannya. Jangan mencari masalah dengan memilih daun-daun yang sulit. Daun yang kecil-kecil sekali itu walaupun lunak tapi relatif sulit. Daun yang keras itu sulit ya. Jadi ada kriteria daun yang mudah untuk dipakai. Nah, tidak usah cari kriterianya, tapi ya berdasarkan pengalaman kita berikan contoh yang biasa saya pakai, yaitu pakai daun pepaya Jepang untuk pemula. Kalau untuk yang sudah advance, terserah mau pakai daun apa saja. Kalau saya bisa pakai daun apa saja, kecuali daun alang-alang, daun kelapa, palem itu tidak bisa ya, karena keras banget. Nah, jadi usahakan daun-daun yang bagus. Bentuknya bagus, tulangannya juga bagus. Nah, kenapa kita harus belajar dan harus memilih daun yang cocok? Kalau menggunakan daun-daun yang tidak cocok, maka hasilnya dia akan ngeblok saja. Jadi ada beberapa contoh ya. Saya sudah membuat beberapa contoh, tapi ya nanti cari pengalaman sendiri. Kalau daun yang tidak cocok, katakan daunnya bentuknya oval begini ya. Begitu dibikin, dia hancur dan dia ngeblok saja warnanya. Tidak terlihat tulang-tulangannya. Nah, tapi kalau menggunakan daun pepaya Jepang, selain bentuknya cantik, juga tulang-tulangannya akan terlihat jelas pada saat ditumbuk nanti. Baik, itu bahan dan alatnya. Sederhana kan, tidak perlu cari macam-macam bahan. Nah, kalau menggunakan palu kayu atau palu yang lain, nah bisa saja bagian bawahnya atau bagian pemukulnya itu dilapis dengan karet yang jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembut. Itu bisa rekayasa seperti itu. Nah,
Kenapa pakai palu karet? Karena dengan menggunakan palu karet dia akan lentur ya. Sehingga untuk anak-anak yang difabel, dia pukul sekeras apapun tidak berpengaruh terhadap materi yang kita pakai. Tapi kalau pakai bahan yang keras, maka kekuatan memukul, kemudian kalau dia tidak rata benar, maka akan jadi kalau orang Jawa bilang belang bonteng tuh apa sih ya? Belang-belang ya, bisa belang-belang. Seperti hasil yang kemarin saya lihat banyak yang belang-belang seperti itu ya. Tapi kalau menggunakan ini, insya Allah akan jadi rata dan bagus. Boleh nanti dicoba di rumah. Nah, kemudian alat bantu lainnya adalah kain. Nah, boleh menggunakan kain seperti ini, tapi boleh juga menggunakan kain dengan ukuran yang sama. Jadi nanti kita punya langsung dua produk. Cuma yang satu produknya hasil akhirnya dia seperti ini. Seperti gambar yang ini, kelihatan ya gambar yang ini. Jadi hanya kelihatan tulang-tulang saja. Kemudian yang satu akan terlihat seperti ini, ya, daun utuh seperti ini. Jadi bisa jadi dua produk, atas dan bawah. Tapi saya cuma mau bikin satu produk pada hari ini. Jadi saya gunakan kain bekas saja, ya. Nah ini kemarin saya sudah pakai. Jadi kainnya juga sudah kotor di mana-mana gitu ya. Nanti kita pakai yang masih bersih jadi bisa terlihat hasilnya nanti. Jadi ini kain tinggal ditutupkan di atasnya. Kalau ini kita sudah atur rapi di atas kain yang mau kita ponding. Nah, kemudian ingat bahwa bagian bawah dia menghadap ke bawah, bagian atas menghadap ke atas. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita tutupkan kain untuk yang akan dipukul nanti. Begini. Nah, lihat di sini ada warna-warna. Karena kemarin saya pakai ini untuk yang hijau dan untuk yang warna-warni. Jadi ya kainnya jadi bentuknya nggak keruan. Nah, sebaiknya satu kain begini dibuat oleh dua orang. Kenapa dua orang? Kawan yang satunya itu memegang sebelah sini dan yang memukul menarik sedikit sebelah sini sehingga dia akan rata di bagian bawah ya. Mari kita coba sekarang ya. Tolong rekan saya bisa ditarik sebelah sini. Nah, kemudian saya memegang sebelah sini. Nah, bagaimana cara memukulnya? Jangan pukul dari tengah, tapi dari ujung salah satu daun. Ya, ini kan ada beberapa ujung nih. Kita pukul dari ujung sebelah sini ke sana, lalu menyebar ke yang lain. Ya, mari kita coba ya. Lihat, gampang saja, boleh mau begini juga boleh, terserah. Yang penting mukulnya rata ya. Kita coba. Nah, dia sudah terlihat. Ini memukulnya tidak perlu pakai perasaan ya. Nah, kalau pakai barang yang keras untuk memukul, maka kita memukul pakai perasaan. Kalau ini nggak usah, pukul saja, keras-keras juga tidak apa-apa. Yang penting seluruh bagian itu terpukul. Bayangkan kalau anak difabel harus memukul dengan perasaan
rasanya mereka agak sulit untuk pukulannya itu konsisten. Nah, dengan cara ini kita mau pukulnya pelan-pelan begini juga boleh, kita mau pukulnya keras gini juga boleh, asalkan lantainya kuat. Kalau mau bikin banyak, satu kain misalnya untuk kebaya gitu ya, nah boleh-boleh saja, cuma waktunya lama, tenaganya juga harus banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, kita periksa lagi mana yang belum terpukul dengan baik. Nah, kalau ada yang belum sempurna, dipukul lagi saja. Belum sempurnanya terlihat dari apa? Dia akan kelihatan, bisa dilihat, dia seperti nempel ya. Kalau tadi dia seperti tidak nempel, nah sekarang dia sepertinya nempel. Dan garis-garis yang kecil-kecil ini, tulang-tulang daunnya, itu kelihatan sekali dia pecah ya. Itu menandakan bahwa sudah pecah daun-daunnya dan menempel pada bagian-bagian yang kena palu tadi ke kain. Nah, ada rahasianya. Biar kelihatan bagus, maka ujung-ujung yang lancip seperti ini kita pukul berulang kali supaya ujungnya lancip benar. Supaya apa? Kelihatan detail. Padahal ya itu trik saja untuk menunjukkan bahwa pekerjaannya bagus. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita coba intip ya. Diintip apakah sudah bagus atau belum. Dibuka sedikit, kita lihat sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus seperti ini, bolehlah kita cabut ya. Teng teng. Bagaimanakah hasilnya? Kita saksikan pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita saksikan. Ceng cing ceng. Eng ing eng. Ini dia hasilnya. Bagaimana? Cakep kan? Lihat seluruh ujung itu terprint dengan baik di kain ya. Warnanya juga kelihatan, warnanya jadi bagus. Tidak sepenggal-sepenggal. Padahal saya tadi mukulnya asal aja di mana saja gitu kan. Tapi karena palunya ini dia lunak, maka dimanapun kita pukul dia akan tersebar merata ya. Oke, itu dari hasil yang bagian yang kita inginkan. Baik, tadi sudah kita lihat bagaimana hasil dari print out ini ya. Lihat, kita sudah ngeprint nih, makanya orang bilang eco print. Inilah eco print, ngeprint eco di kain. Nah, ini adalah hasil yang kita harapkan. Jadi seperti ini, semua bentuk daunnya kelihatan, tulang-tulangnya juga kelihatan. Bagaimana hasil sebaliknya? Nah, teng teng, inilah hasil sebaliknya.
ya kan? Daun yang sama nih tadi. Inilah hasil sebaliknya. Nah, jadi kalau kita punya dua kain yang sama, kita mau bikin dua sisi, boleh juga, tapi sisi yang satu hasilnya dia akan seperti ini. Boleh juga dikombinasi-kombinasikan, dibolak-balik sehingga hasilnya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ditumpuk-tumpuk, disusun dengan rapi, indah, warnanya juga disesuaikan. Seperti ini misalnya, yang ini, yang merah ini, Kamboja, Jepang itu yang merah itu. Nah, tentu saja tidak utuh-utuh saya pakai, dipotong, disesuaikan dengan kelopak-kelopak bunga, kemudian dipukul satu persatu, ya. Jangan semua sekaligus terus ditempel, ditumbuk, jangan. Kenapa? Pada saat kita menumbuk bisa jadi dia bergeser, jadi jelek. Lebih bagus satu persatu. Jadi satu, ini bisa dilihat di sini. Yang kemarin satu bunga yang terprint di kain kemarin itu banyak sekali print out negatifnya di sini. Kenapa? Saya pasang satu, pukul, pasang satu, pukul, terus begitu sampai jadi bentuk bunga. Nah, saya juga punya contoh, tapi ini kelihatan atau tidak saya tidak tahu ya. Ini contoh daun yang tidak cocok. Yang ini nih. Ini karena sudah tindih satu dengan yang lain, jadi tidak terlalu kelihatan jelas. Tapi daun ini yang ini adalah daun yang tidak cocok untuk dipakai sebagai ekoprint. Kenapa? Begitu dipukul dia menjadi blok saja, ngeblok warna saja. Nah, kan tidak bagus. Ngeblok begini kan kelihatannya seperti noda apalah gitu ya, kotoran gitu ya, tidak cantik. Ini tidak cocok dipakai untuk ekoprint. Daun yang ini sebenarnya cocok untuk ekoprint dengan sistem steam, sistem kukus. Kapan-kapan kita belajar untuk kukus ya. Oke. Jadi itu tadi bagaimana kita membuat ekoprint, kemudian bagaimana kita membuat kalau membuat atas dan bawah. Nah, ingat bahwa ini belum difiksasi ya. Fiksasi maksudnya adalah ngefikskan warna daun ini ke kain. Nah, itu belum dilakukan. Nah, nanti ada proses fiksasinya, kemudian baru bisa digunakan, dan kalaupun dicuci dia tidak akan hilang. Dan jangan bayangkan bahwa pada waktu kita fiksasi warnanya tetap hijau begini, warnanya tetap merah, warnanya tetap kuning. Tidak. Pada saat fiksasi dia akan berubah warna ya. Pigmen-pigmen yang ada di sini ini akan berubah warna karena proses kimia. Nah, proses kimia itu menjadikan warna hijau ini nanti mungkin akan jadi warna coklat muda atau warna apa gitu ya. Warna kuning nanti dia akan menjadi warna coklat tua misalnya, seperti itu. Atau warna merah dia menjadi warna hitam dan lain sebagainya. Jadi kita belum bisa melihat bahwa hasil akhir dari ekoprint yang ini itu akan seperti apa, belum kelihatan. Tapi paling tidak gambaran pola yang sudah jadi itu adalah seperti ini ya. Kapan-kapan kita belajar bagaimana fiksasi dari ekoprint ini. Oke, terima kasih kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat untuk dipraktekkan selanjutnya. Cheese, inklusi, inklusi, kling 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 kling. Sip.